Bagaimana caranya dalam kondisi menderita kita bisa tetap bahagia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bagaimana agama kita memberikan petunjuk bahwa dalam kondisi semenderita apapun kita tetap merasakan kebahagiaan dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan Nabi Ayyub alaihissalam ketika beliau mendapatkan musibah yang sangat-sangat besar, anak-anaknya meninggal, harta bendanya terkuras habis, kemudian dia hanya tinggal dengan istrinya dan beliau mendapatkan penyakit yang sangat-sangat membuat menderita, tetapi beliau masih merasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memohon doa agar disembuhkan. Apa yang membuat beliau begitu? Karena ada rasa syukur yang luar biasa yang ada di dalam dirinya. Kenapa kita juga sering bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi ternyata kita juga sering mengeluh ketika mendapatkan ini. Apa yang membedakan syukur kita dengan syukurnya Nabi Ayyub alaihissalam? Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada 3 level syukur di dalam agama kita yang kalau 3 level ini kita tahu dan memahaminya, kemudian dengan 3 level ini kita juga akan tahu di mana level bahagia kita. Apa yang pertama? Yang pertama adalah bersyukur atas nikmat materi dunia. Nikmat materi yang Allah berikan wajib kita syukur. Tapi hanya bersyukur kepada nikmat materi itu adalah syukur yang paling rendah. Kenapa dikatakan paling rendah? Karena ada yang lebih berharga daripada uang, materi, dan jabatan. Apa itu? Nah, ini yang perlu kita bahas. Nah, jadi kalau kita hanya mensyukuri, hanya senang ketika mendapatkan materi, hanya merasa bahagia kepada Allah ketika dihadirkan materi, hanya merasa bersyukur ketika tanggal muda karena gajian, atau misalnya bahagia ketika omset bisnis meningkat, senang luar biasa, bersyukur luar biasa, itu level syukur yang paling rendah. Dan pasti orang yang hanya levelnya sampai di sini, hanya senang, hanya bahagia ketika ada nikmat materi, dia pasti akan, di satu sisi dia bersyukur, tapi di satu sisi dia akan banyak mengeluh. Kenapa? Karena levelnya masih level paling rendah. Dia hanya bisa bahagia dan bersyukur karena mendapatkan kenikmatan materi. Apa kesyukuran yang lebih tinggi daripada nikmat materi? Ada yang kadang-kadang kita tidak merasakan itu sebuah nikmat, yaitu kita bisa hidup dengan kesehatan kita. Itu adalah sebuah nikmat yang lebih tinggi daripada nikmat materi yang kita dapat. Apa contohnya? Misalnya kita adalah orang terkaya di daerah kita, lalu ada perampok masuk ke kamar kita dan menodongkan senjata. Pilihannya adalah nyawa atau harta. Harta kekayaan yang kita punya, yang tersimpan dalam surat-surat penting, lalu kira-kira menurut kita mau menyerahkan nyawa, kehidupan kita, atau harta kita? Oh, mungkin ada yang berkata, saya serahkan harta saja, karena nyawa lebih berharga. Itu baru betul. Kalau ada orang berkata, kurang ajar kamu mau mengambil hartaku yang sudah bertahun-tahun aku kumpulkan, lebih baik ambil nyawaku. Berarti dia lebih mendahulukan harta daripada nyawa. Kecuali dia berani mempertahankan diri, haknya, kemudian syahid tidak. Tapi kalau membandingkan antara nyawa dengan harta, lalu mengedepankan
lebih eman hartanya daripada nyawanya, itu namanya kurang cerdas. Pasti nyawa, kehidupan yang lebih berharga. Nah, cuma masalahnya kita ini, maka mungkin saya bisa dihidupkan kembali itu kadang-kadang tidak merasa sebagai sebuah hidup. Karenanya kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasulnya, ketika kita bangun tidur, maka kalimat yang pertama keluar dari lisan kita adalah rasa syukur kepada Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami kembali. Alhamdulillah Allah bisa hidup hari ini. Nah, mestinya orang yang tahu nikmat ini, nikmat hidup hari ini level kedua, dia tetap harus bahagia dengan nikmat ini walaupun dia tidak punya harta. Walaupun tidak punya harta, tetap bisa bersyukur atas nikmat kehidupan yang Allah berikan. Karenanya pembeda antara pertama dan yang kedua itu apa? Keluhan. Orang yang level pertama akan banyak mengeluh karena dia hanya bisa bersyukur saat dia mendapatkan kenikmatan materi. Saat berkurang materinya, mulailah dia mengeluh. Sedangkan level kedua, dia akan bersyukur walaupun tidak punya nikmat materi karena telah Allah berikan nikmat kehidupan itu. Maka orang yang nomor dua inilah orang yang lebih baik. Dan ini bisa dilakukan oleh siapa saja, baik itu muslim atau non muslim level kedua. Tapi level ketiga ini hanya khusus kepada nikmat yang paling spesial, yaitu nikmat Islam dan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat ketiga inilah nikmat yang paling tinggi. Maka kalau dia misalnya dalam kondisi sakit dan sakitnya betul-betul membuat dia menderita, kemudian apa yang terjadi? Dia masih merasakan bahwa dirinya masih bisa berzikir kepada Allah, masih bisa beribadah kepada Allah, maka inilah puncak kenikmatan atau kebahagiaan. Ada seorang ustadz di daerah tertentu, beliau sakit di rumah sakit. Itu kalau dia sedang sakit, dia mengeluh betul kepada Allah, sakit. Tapi kalau dia datang temannya, dia tahan sakitnya, dia tersinggung. Kenapa? Karena dia pasrahkan sakitnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang level kedua pasti mensyukuri level pertama. Orang yang mensyukuri hidup pasti mensyukuri nikmat materi. Tapi orang yang level 1 belum tentu mensyukuri level kedua. Dan orang yang level kedua belum tentu mensyukuri nikmat iman dan Islam karena dia nggak punya iman. Karenanya bagi kita kaum muslimin, bersyukurlah ketika kita diberikan nikmat. Karenanya bagi orang yang betul-betul bahagia dengan imannya, ketika dia diancam dengan dua pilihan, mana yang kamu pilih, imanmu atau hidupmu? Maka orang muslim yang benar, orang yang beriman yang benar, pasti akan mempertahankan imannya dan akan melepaskan hidupnya untuk mempertahankan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah orang-orang yang rindu dengan syahid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang sudah sampai kepada level nikmat iman ini, menikmati ibadah kepada Allah, menikmati ngaji kepada Allah, menikmati zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia pasti mensyukuri nikmat kehidupannya walaupun dia dalam kondisi sakit. Orang yang bersyukur itu tandanya bahagia. Jadi yang sudah sampai kepada level 3, pasti dia mensyukuri level kedua dan level pertama. Tapi kalau orang hanya sampai di level pertama, dia pasti durhaka kepada level kedua kehidupan dan level ketiga keimanan. Atau orang yang sampai level kedua, dia pasti mengkufuri nikmat iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya itu teman-teman sekalian, bagi kita yang selama ini masih banyak mengeluh di level pertama, ya, bahwa kita masih sehat, mata ini masih bisa melihat, mulut masih bisa bicara,
otak masih bisa berpikir, itu kadang-kadang tidak dilihat sebagai nikmat. Kalau sampean ingin merasakan nikmat hidup yang kedua, datanglah ke rumah sakit. Harta gak ada maknanya. Nikmat materi itu hanya bisa dinikmati oleh orang yang hidup sehat. Maka kita yang hari ini masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbahagia dengan cara bersyukur dan meningkatkan level syukurnya kepada level iman. Dalam kondisi apapun kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena imannya masih berada di dalam hati kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.